3050220004. Tugas ini guna untuk memenuhi video tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Manusia yang diampu langsung oleh Bapak Zaki. Sebelumnya mungkin saya akan menerangkan pertemuan yang ketiga, dan maaf jika kurang memahamkan bagi yang mendengar dan melihatnya. Pertemuan ketiga itu membahas tentang esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Mungkin terdapat beberapa aliran filsafat manusia, di antaranya dua aliran tertua dan terbesar, yaitu apa? Materialisme dan idealisme tersebut. Yang pertama saya akan membahas tentang materialisme dulu ya teman-teman. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang meyakini esensi kenyataan, termasuk esensi manusia adalah hal yang bersifat materi atau fisik. Ciri hal yang bersifat fisik yaitu menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Oleh karenanya, materi tersebut dapat diukur, dihitung, dan juga diobservasi. Dengan demikian, segala yang tidak menempati ruang, misalnya jiwa ataupun hal-hal spiritual, ditolak keberadaannya oleh aliran ini. Penjelasan atas peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kenyataannya dan manusia harus berdasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Materialisme percaya bahwa setiap gerakan bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat ataupun hukum stimulus respon. Akibat selanjutnya adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal. Eksternal itu adalah kekuatan yang berasal dari luar, tidak memiliki kebebasan atau independensi. Perilaku manusia tidak lain ditentukan oleh gejala alam yang bisa dijelaskan menurut hukum sebab akibat atau stimulus respon. Misalnya gejala psikologi seorang yang marah yang merupakan respon karena perkataan atau sikap orang lain, misalnya seperti sakit hati padahal itu bercanda, itu juga termasuk. Dengan demikian, perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri. Manusia berperilaku karena kekuatan eksternal, yaitu adanya suatu sebab yang mendahuluinya yang menuntut untuk diberikan respon atau reaksi. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini menurut materialisme adalah manusia adalah sebagian dari alam yang berupa materi. Manusia adalah mesin yang terdiri dari kumpulan sel atau saraf yang berjalan secara mekanis. Manusia adalah objek yang substansinya berkeluasan sebagai daging yang menempati ruang dan waktu yang mengalami perkembangan dan penyusutan seiring berjalannya waktu. Mungkin itu tentang materialisme. Saya lanjut mengenai idealisme ya. Idealisme meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia adalah spirit atau jiwa ataupun bisa disebut roh. Kekuatan dari kenyataan spiritual ini adalah aktivitas berpikir yang bisa diukur menggunakan metafor kesadaran manusia seperti berkehendak, berperasaan, berkreatif, berkarya, dan lain sebagainya. Meskipun kenyataan sejati bersifat spiritual, namun para idealis tidak menolak atau mengungkiri kekuatan fisik atau material atau hukum alam. Kekuatan alam diakui ada, namun keberadaannya diyakini sebagai manifestasi atau perwujudan dari kekuatan sejati yang lebih tinggi, yakni roh absolut atau Tuhan yang telah menciptakan kita ini. Para idealis percaya bahwa gerak planet dan semua hukum alam telah diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual yang memiliki tujuan tertentu. Berhubung kenyataan pada dasarnya bersifat spiritual, maka hal-hal yang bersifat normatif seperti agama dan hukum memiliki perasaan penting
dalam kehidupan yang akan menggerakkan perilaku manusia, maka norma dan nilai agama dapat digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku manusia sekaligus petunjuk hidup yang mengarahkan jalan untuk mewujudkannya dalam hal kebaikan ya ini. Dengan demikian hidup dan perilaku manusia adalah bertujuan, jadi tidak menyeleweng gitu. Perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau Perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau mengaktualisasikan nilai atau norma yang diyakininya. Sumber penggerak atau dari perilaku manusia adalah kekuatan internal, yakni jiwa. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakini oleh manusia tersebut. Tubuh atau materi itu hanya dipahami sebagai sarana bagi jiwa untuk mengekspresikan dirinya baik dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk budaya. Sebagian besar penganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu kedudukan dan tindakan manusia sudah diatur dan ditentukan oleh roh yang absolut. Apa itu roh absolut? Ya tadi yang sudah disebutkan di atas, yaitu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Tidak ada kebenaran manusia baik secara individu maupun kolektif. Meskipun demikian, ada subaliran idealisme yang menekankan kebebasan manusia, yaitu aliran personalisme. Personalisme itu adalah aliran yang menekankan bahwa roh bersifat pribadi, tidak ada faktor eksternal atau individu. Dengan demikian, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Baik, mungkin banyak cara dalam kita mengekspresikan diri sendiri ya teman-teman, tanpa ada faktor eksternal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.